Saya kok nggak yakin eh, pecat Komar. Oh, bukan pecat Komar iblis PGI, bubarkan PGI. Bukan cuma pecat Komar, bubarkan itu PGI. Kalau Santo Gus Dur mengusulkan MUI dibubarkan, maka Nabi ke-26 bersabda, bubarkan PGI. Oh, ya, Santo Gus Dur sudah bersabda, bubarkan MUI. Nabi ke-26 bersabda, bubarkan PGI. Ya kan, kalau Santo Gus Dur lawannya MUI, kalau Nabi ke-26 PGI bubarkan. Nah, hari ini kita akan punya tema yang baru, ya, yang selalu menggelegar setiap hari. Muhammad KC ternyata dikeroyok, ya, oleh PGI, MUI, dan KPK. Wah, serem udah ini. Artinya kita akan membahas, ya, keempat-empatnya, Muhammad KC, PGI, MUI, dan KPK. Tapi memang benar-benar dikeroyok, ya. Sama sekali tidak ada pembelaan dari PGI untuk Muhammad KC, malah PGI-nya belain si Yaya Waloni, ya, belain MUI nih. Ini kan pengkhianat semua nih, PGI ini ternyata Yudas semua nih isinya nih, ya. Oke. Namun sebelum kita memulai, ini, oh iya tadi kita belum bisa laporan diakonia karena nunggu Pak Pendeta Jimmy Sun untuk datang jam 9.15, ya. Nah, ini sekarang jam 9:10. Nah, saudara-saudara, ini memang hal yang mengerikan sekali, ya, ketika PGI justru ngurusin Novel Baswedan ketika dipecat sama Jokowi, ya, dipecat oleh Jokowi, ya, si Novel Baswedan dan grup khilafahnya dia. Dan konangan, ya, kita tahu sama-sama kan, udah viral kan, sebelum itu viral kita sudah viralkan di sini, ya, ditemukan bendera HTI oleh satpamnya KPK, terus dipecat kan, satpamnya KPK dipecat itu sebelum kejadian pemecatan 50 karyawan itu, ya. Satpamnya dipecat gara-gara mengupload fotonya bendera HTI di media sosial, ya, bendera HTI di mejanya anggota KPK. Dan konyolnya justru PGI malah bersuara untuk Yaya Waloni, padahal pelapornya kan bukan PGI, pelapornya itu kan dari orang lain, ya, tapi PGI yang malah memberikan pernyataan maaf. Apakah kita tidak boleh mau? Kita harus memaafkan, ya. Tetapi, ya, kita punya satu perjuangan yang lebih besar, ya, memaafkan. Sebab kata memaafkan ini nanti akan dipelintir-pelintir lagi. Definisi memaafkan kita dengan mereka beda loh. Nah, dan ketambahan lagi, ya, malah PGI-nya bikin tanda tangan bareng sama MUI. Padahal kenyataannya selama ini kita yang selalu ditindas. Dan PGI tidak pernah bersuara sekalipun dengan penindasan tersebut. Tidak pernah sekalipun bersuara untuk masalah penindasan dan persekusi. Ya, dan itu yang menyebabkan sekarang makin tambah berat. Karena orang kita sendiri aja nggak mendukung kok. Orangnya kita aja nggak mendukung. Coba bayangin, gimana kita mau suruh orang lain mendukung, ya. KC saat ini masih belum bisa dibawa ke rumah sakit. Dan kita nggak tahu lawyernya kerjanya apa dah. Ya, lawyernya cuma ya pro bono sih, ya gimana ya, kita susah ngomong, pro bono nggak dibayar, ya kita maklum aja lah, ya. Kita maklum saja lah, namanya lawyer pro bono, gimana lagi, ya kan. Luar biasa sekali, ya, mengerikan sekali bagaimana proses pengeroyokan ini terjadi dengan semena-mena oleh ini tadi, ya, seorang KC yang cuma bekas sopir saja, ya. Bekas seorang sopir tapi dikeroyok sama tiga institusi besar raksasa. Akankah Muhammad KC berkemenangan melaluinya atau terpuruk dan termehek-mehek? Wah, kita tunggu. Tapi saya yakin kalau lawyernya pro bono dijamin termehek-mehek. Ya, kalau lawyer pro bono ya puyeng. Puyeng. Kalau lawyer pro bono, kalau pro bononya di Eropa beda dengan pro bononya di Indonesia, soalnya, ya, beda. Nah, saudara, kalau Anda melihat trennya, ya, ada tren bagaimana hari-hari ini terjadi pertarungan yang sengit, ya, ada pertarungan yang sengit di dalam
pemerintahan kita sendiri, orang-orang nasionalis mulai bangkit. Tahun-tahun kemarin enggak ya. Begitu kasusnya saya meledak itu mulai kayak orang-orang nasionalis mulai bangkit, mulai berani teriak, mulai berani ngelawan. Dulu kan melempem semua. Begitu kita teriak berani beres-beres, judir, sikat semua. Satu-satu kita sikat semua. Suara kita kurang keras, tapi masih kurang keras. Ya, saudara-saudara yang memviralkan video saya, mengcopy video saya, ya, apalagi untuk tujuan yang baik, saya jamin tidak akan saya kena strike, tidak akan saya strike. Bikin yang bagus sekalian supaya mukanya kelihatan yang ganteng ini, ya. Jangan diburung-burung, muka saya jadi jerawatan semua, kumisnya jadi cuma di pinggir doang. Ini kumis ini kan sampai ke sini rata, bukan cuma di pinggir doang. Tapi kalau Anda bikin macam-macam jadi cuma di pinggir doang. Waduh, Anda sedang melakukan pencemaran nama baik Nabi ke-26. Bikin yang bagus sekalian. Saya tidak akan strike, ya. Yang bagus, ya, tidak akan saya strike. Ya, kalau yang di strike ini saya juga nggak ngerti dah kenapa itu. Kalau di strike ya saya nggak ngerti ya, makanya ada gambarnya yang melongo. makanya, aduh nggak bener ini kalau yang kasih gambar saya jelek nanti saya strike loh. Aduh nggak bener ini itu bukan kasih saya kayak ganteng, kasih yang jelek-jelek tampalinya melongo, awas saya strike loh kalau saya ngeliat gambarnya jelek loh, serius. Ada Raja Uti di bawah Pak Paul. Iya nggak bener ini udah dikasih hati masih, waduh. tega loh ini. Hati ya. Loh Nabi 26 ngambek. Iya ngambek saya, tega bener nih kalian ini. Udah saya kasih, udah dapat duitnya, bikin yang ganteng gitu loh. Cari pose yang paling gimana gitu loh. Contohnya TV One itu loh, semua pose saya di TV One pasti ganteng-ganteng, bagus-bagus. Padahal TV Kadrun coba, TV Kadrun aja nggak tega kasih saya pose jelek. Kalian itu loh tega sama saya beneran deh. TV One aja gambar karikaturnya saya kan Nabi ke-26 ganteng itu kan. Aduh, nggak bener. Nanti lama-lama saya kutuk juga lu jadi kodok dalam tempurung ntar. Aduh. Nah ini balik lagi kita PGI ini ya. Ini sangat mengkhawatirkan kondisi PGI ini ya. Saya kira semua YouTubers wajib, sudah saatnya kalian untuk teriak bahwa ada yang nggak benar di PGI ini. Ya, bahwa PGI ini, jangan-jangan PGI sudah kadrun. Kok saya yakin si Komar ini sudah mualaf ya? Entah ilham dari mana itu nyelonong, kok si Komar ini jangan-jangan udah mualaf ini. Coba bayangin ya, dia nggak berani loh ganggu Somad. Coba kalau PGI teriak Somad di penjara, selesai nggak Somad? Selesai langsung masuk. Maksudnya kan PGI nggak berani, ya kan? Nggak berani masukkan penjara ke Somad, ya kan? Kedua, malah anggotanya rumah sakit Cikini, dokter Cikini malah dilaporin polisi. Diancam, diintimidasi sama PGI. Coba, dia ngelaporin orang lain nggak berani, yang menista Yesus dia nggak berani, begitu ada orang berani ngelawan PGI sama dia dihajar. Kan bangsat biadab ini PGI ini kan. Bangsat biadab. Itu kan persis dengan teman-teman kita YouTubers kan. Kejang-kejang Yesus dihujat, dihina-hina, mereka diem aja. Ya kan, nah, ketika jagoannya kita kritik, kejang-kejang semua di YouTube saya, ya kan, sama dengan jemaatnya pendeta 15 miliar itu, jam tangan 15 miliar, ya Yesus dihujat, kamu diam aja, ya makin tambun menawan, ya kan, begitu pendetanya kita hantam, jemaatnya kejang-kejang semua di tempat kita, ya kan. Nah, itu dia Mr. Rolex lagi. Dan ini Pak Mursi mesti bayar royalti sama saya tiap hari saya sebutin Rolexnya ya. Aduh, Maya, nomor teleponmu sudah hilang. Kalau nomor telepon nggak hilang, gua telepon lu, Maya. Gua telepon, gua suruh laki lu bayar. Nah, itu ya, saudara. Jadi, mohon dimaklumi. Bagaimana? Kenapa PG bisa diam? Anak buahnya sendiri dilaporin, diintimidasi, ya.
Tetapi gilirannya kita nih dihantam, kalian diam aja. Nggak ada pembelaan sedikit pun apapun. Ya kan? Nah, saya kok berpikir ya, ini diduga 95%. Ya mungkin 99% Komar ini sudah mualaf loh. Ini orang Islam paling demen nih. Wah, tuh ya. Nggak apa-apa, memang jangan-jangan Komar sudah mualaf. Ya kan? Jangan-jangan Komar mualaf. Jadi hati-hati Anda yang ada di anggota PGI, saran saya gereja-gereja under PGI sebaiknya Anda keluar. Gabunglah sama yang lain ya, sama MUKI kayak, sama PGLII kayak, sama PGPI kayak. Tapi pokoknya jangan sama PGI lagi. Ya, saya khawatir nih PGI ini pendeta-pendetanya banyak yang sudah mualaf loh ini. Mualaf ya kenapa? Ya karena cinta akan uang, kemarin kita sudah bahas hari Minggu ya. Karena cinta akan uang. Bukan masalah mereka percaya Muhammad, kita sudah sama-sama tahu Muhammad cabul. Tetapi masalahnya adalah uang. Ya, BOT-nya saja kepada Sandi Uno kok. Ya kan? Pokoknya banyak yang aneh nih PGI ini. Ya kan? Bahkan kemarin akhirnya dokter-dokter di PGI banyak yang resign ya. Sebentar saya dikasih WhatsApp sama pendeta Mangapul. Jadi udah nggak nangani COVID lagi. Rumah sakit PGI ini sudah tidak menangani pasien COVID lagi. Gila lu ya. Pure business. Saya kok nggak yakin pecat Komar. Oh, bukan pecat Komar iblis PGI, bubarkan PGI. Bukan cuma pecat Komar, bubarkan itu PGI. Kalau Santo Gustur mengusulkan MUI dibubarkan, maka Nabi ke-26 bersabda, bubarkan PGI. Oh, ya, Santo Gustur sudah bersabda, bubarkan MUI. Nabi ke-26 bersabda, bubarkan PGI. Ya kan, kalau Santo Gustur lawannya MUI, kalau Nabi ke-26 PGI bubarkan. Itu yang benar, bukan diganti, bubarkan. Nabi ke-26 jadi ketua PGI nggak mau. Saya akan pulang ke Indonesia kalau saya jadi Menteri Agama. Ya, kalau saya jadi Menteri Agama. Ya. Cuman posisi sekarang Pak Paul. Pak Paul posisi sekarang belum bisa, PGI belum bisa. Kenapa PGI belum bisa dibubarkan? Karena sekarang posisinya PGI dipakai sebagai saksi ahli buat itu. Buat khilafah. Buat Waloni. Buat Novel Baswedan. Iya. Sebagai saksi ahli itu yang dipakai. Ya, ini justru nggak benar ini. Katanya. Justru nggak benar, ya makanya ini PGI ini justru nggak benar, ini ada sesuatu, ya. Nah, ini ada sesuatu, makanya nanti kalau pengacaranya pakai PGI sebagai saksi ahli buat KC, wah geblek juga nih, karena PGI ini sudah disinyalir, ya, terutama Komar, ya Komar 95% mualaf ini si Komar ini, karena sudah negara-negaranya ke sana, ya kan. Nah, nanti tinggal terakhir aja. Sekarang belum bersyahadat, tapi nanti terakhir tinggal begitu jadi khilafah langsung bersyahadat ya. Ya karena itu tadi, ya kan. Sama seperti uskup-uskup di Bizantin yang berkhianat. Ya kan? Sama seperti itu. Sebentar Pak Kabel. Dokter Kabel sebentar, nanti saya lupa saya mau ngomongnya ya. Sama seperti uskup-uskup di zaman Bizantin sama di tahun 600-an. Kenapa Islam bisa menguasai kerajaan Kristen di Yaman, di Irak, dan di sampai bahkan ke ini ya Andalusia, karena uskup-uskupnya korup waktu itu, sehingga dengan mudah ditaklukkan dan terjadi konversi. Kenapa? Karena orang muak dengan gereja, dengan kemunafikannya. Nah, kalau sampai hari ini terjadi lagi, ya PGI itu dibiarkan, itu akan menjadi racun ragi orang Farisi bagi gereja Tuhan. Ya, itu akan menjadi lagi orang Farisi bagi gereja Tuhan di Indonesia. Itulah sebabnya saya teriak dengan lantang, ya PGI harus dibubarkan karena itu sudah nggak bisa diobatin. PGI itu udah nggak bisa diobatin. Semuanya itu orang Farisi semua di dalam itu, ya. Nah, itu harus dibubarkan dan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Coba gunanya apa? Siapa yang mendapatkan manfaat dari PGI? Nggak ada, cuman pengurusnya doang. Apakah orang Kristen mendapatkan manfaat dari PGI? Enggak ada. Apakah suara orang Kristen didengar oleh pemerintah melalui PGI? Tidak. Justru malah PGI menguatkan semua kebijakan-kebijakannya MUI.
yang biadab bangsat keparat laknat itu. Ya kan? Siapa yang jadi korban? Yang paling kelihatan Muhammad KC sekarang. Yang paling kelihatan Muhammad KC yang jadi korban di depan mata dan didiamkan, dibiarkan. Ada PGI bersuara sedikit pun enggak, malah kasusnya saya dibilang orang nggak jelas lagi sama PGI, ya kan? Sama Gibet dibilang anak iblis, dia bapaknya, saya anaknya, dia bapaknya, kan soalnya kan gemukan dia kan, lebih tambun dia daripada saya. Saya nanti tahun depan sudah nggak tambun lagi, karena saya tiap hari sudah jalan 5 kilo. Nah, ini cuma tinggal tambah sedikit, sit up, push up, tipping, nanti, oke ya. Makanya saya menyarankan Anda gereja-gereja yang masih sadar, yang masih waras, ya, keluar dari PGI, bikin sistem, ya, gereja-gereja yang masih waras. Itu kita masih bahas PGI. Nah, MUI-nya, ya, sekarang PGI-nya takut sama MUI atau dibeli. Ketika MUI berani teriak dengan lantang, tangkap si Paul, ya, bahkan si Wakil Presiden Republik Indonesia menginginkan kepala saya, ya kan? PGI-nya malah ikut sumpah serapah ke saya. Sementara PGI-nya mandul. Kenapa dia ikut sumpah serapah? Karena dia takut dengan teriakan saya, PGI ini. Ya, Komar Gultom, sambungannya siapa lagi tadi? Miranda Gultom, satu lagi Junias Gultom. Wah, pokoknya namanya Gultom ini, aduh, jangan-jangan kalian Gultom ini keluarga, nggak tahu dah ini. Keluarga Gultom ini bahaya, ini keluarga Gultom ini. Wah, bahaya ini ya, keluarga Gultom ini kan, itu, ya kalau keluarga Gultom nggak teriak, ya salahmu sendiri, kenapa lu nggak teriak sama si Gomar, itu kan bikin malu keluarga kalian kan, marga Gultom ini kan. Saya sengaja bawa marga biar marganya pada teriak semua. Sengaja, maaf ya marga Gultom, saya sengaja biar lu teriak sama si Gultom itu, sama si Komar Gultom, Junias Gultom, sama kan, Junias Gultom itu juga sama kan, cuman bisanya ngocehin orang, dia sendiri nggak ada buahnya. Apa sih buahnya Junias Gultom itu? Si Departemen Teologinya GBI nggak ada kan? Apa sih buahnya si Miranda Gultom? Nggak ada, ya kan? Nah, nggak ada. Keluarga Gultom ini buahnya apa coba? Nggak ada. Nah, biar si keluarga Gultom ini teriak sama si PGI, ya kan, sama si Komar Gultom. Iya dong. Nah, gitu ya, terserah dah kalian dah. Kalau marga Tobing mantap ini ya, Junias Tobing, ya kan, mantap kan? Mantap. Nah, gitu ya. Jadi PG ini apa gunanya? Nah, oke, sebentar sebelum saya nanti menggelinjang-gelinjang, ini biarkan rakyat jelata dulu. Nanti saya mau sambung, saya mau tunjukkan beberapa berita ya, dan ada beberapa video yang cukup menarik. Ya, kita mulai.